Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Pauluslah yang datang merintis dan kemudian membangun pelayanan, pemberitaan Injil, membangun gereja di Korintus. Tapi memang Rasul Paulus ini pola pelayanannya adalah antara lain ketika dia datang di suatu tempat, dan memang kita mendapati di Alkitab umumnya daerah-daerah yang disasar oleh Rasul Paulus dalam kerja-kerja penginjilan adalah daerah-daerah yang sangat strategis. Unik memang, ada orang yang berusaha menghindari, tapi Paulus justru memang dipersiapkan Tuhan untuk justru datang di pusat-pusat kota, di pusat-pusat peradaban, di daerah-daerah yang boleh dalam istilah sekarang disebut metropolitan, di ibu kota, di mana kebudayaan berkembang, di mana ekonomi begitu maju, di mana tingkat pendidikan begitu baik, di mana sistem pemikiran berkembang pesat. Justru Paulus datang di tempat-tempat itu. Tapi setelah dia membangun jemaat, dia akan tinggalkan itu kepada antara lain kepada para penatua di gereja itu untuk kemudian mengurus keberlanjutan gereja itu. Dia akan pindah lagi. Paulus tidak mau berdiam diri di suatu tempat. Orang Gemim sedikit meniru pola itu. Karena itu tidak ada pendeta yang boleh tinggal untuk selama-lamanya di satu tempat, kecuali dia sudah pensiun, ya sudah. Tapi dalam pengaturan sistem gereja kita, tidak ada pendeta yang biarpun dia yang rintis di jemaat situ, lalu dia berhak penuh, seolah-olah dia menjadi pemilik penuh, lalu kemudian mewariskan kepemimpinan, kepelayanan, penataan organisasi kepada keluarganya. Itu bukan cara Paulus dan itu tidak diikuti oleh Gemim. Nah, itu Paulus setelah dia selesai dirikan jemaat, setelah ada pelayan-pelayan di gereja lokal, ada penatua, ada penilik jemaat, ada diaken, dia akan tinggalkan. Namun di sisi lain saudara, hal-hal ini ternyata dalam perkembangan sejarah memberi atau membuka celah pada bahaya baru. Apa itu? Antara lain yang terjadi di jemaat Korintus. Setelah Paulus keluar meninggalkan jemaat itu, datang orang-orang lain. Ada memang yang datang murni dalam otoritas dan murni di dalam motivasi pelayanan. Antara lain ada Petrus, ada Apolos. Tapi ada juga yang datang mengaku-mengaku rasul, mengaku-mengaku pelayan, tapi sebenarnya Paulus bilang dengan kata-kata yang sangat kasar, tapi itu cocok untuk mereka. Kalau saudara baca di pasal 11 2 Korintus, apa Paulus bilang? Mereka adalah rasul-rasul palsu. Mereka adalah alat-alat iblis. Mereka adalah pekerja-pekerja curang.
Tapi kamu tidak usah heran, Paulus bilang, saudara baca di pasal 11. Orang baca ini pasal 10 kan? Di pasal 11. Paulus bilang, kamu tidak usah heran, karena malaikat pun, iblis pun boleh menyamar seperti malaikat terang. Apalagi para pelayan-pelayan iblis ini. Mereka boleh menyamar menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ini kata-kata yang sebenarnya tidak enak. Tapi Paulus menggunakan kata-kata itu. Apakah itu hanya terjadi di gereja masa lalu, di gereja kuno? Oh tidak. Itu akan berlangsung terus. Karena itu ada kalimat yang jemaat selalu dengar dari saya. Saya bilang, di mana Tuhan bekerja, di situ iblis akan terus bekerja. Sejak berdirinya gereja di muka bumi ini, iblis bekerja. Dia akan berupaya untuk menghancurkan gereja. Ketika iblis menyerang gereja dari luar, justru gereja menjadi lebih kuat. Dan karena dia menyerang gereja dari luar, tapi ternyata gereja menjadi lebih kuat, justru yang iblis backing adalah berupaya menghancurkan gereja dari dalam, menunggangi orang-orang yang bisa memiliki akses ke mimbar gereja, menunggangi orang-orang yang bisa mengenakan atribut-atribut pelayanan. Maka seorang pengajar Alkitab di Inggris namanya David Paulsen, dia bilang, kata-katanya menakutkan. Dia bilang iblis berusaha menghancurkan gereja dengan dua hal. Pertama, menyerang ajaran-ajaran gereja, menyerang Injil, menghancurkan ajaran-ajaran gereja. Dan yang kedua bersamaan dengan itu adalah dia akan menyerang pelayan-pelayan Tuhan, atau sekaligus memanfaatkan orang-orang yang seolah-olah nampak sebagai pelayan Tuhan. Mereka fasih lidah, mereka bisa berdiri di hadapan publik, mereka bisa memanfaatkan mimbar-mimbar gereja, mereka bisa menggunakan otoritas pelayanan, tapi sebenarnya mereka adalah alat iblis. Mereka adalah pelayan-pelayan iblis. Itu kata-kata yang menakutkan. Jadi iblis itu ketika menghancurkan gereja, dia tidak datang dengan sama yang divisualkan di film, mata merah, ada taring, ada tanduk, ada taring, dengan wajah yang menyeramkan. Itu iblis cuma di film. Tapi yang menakutkan adalah Paulus bilang, hati-hatilah, karena iblis boleh menyamar sebagai malaikat terang, apalagi pelayan-pelayan. Itu memang nanti dia singgung di pasal 11. Jadi saudara lihat, memang ada orang-orang yang saya katakan tadi, ada orang-orang yang datang di Korintus, misalnya Rasul Petrus, dan ada juga orang yang dalam sejarah dikenal Apolos. Orang-orang yang memang murni memberitakan. Tapi ternyata ada juga rasul-rasul palsu. Paulus bilang, mereka adalah rasul-rasul palsu. Bayangkan kalau hal itu terjadi. Tapi itu terjadi di dalam gereja. Dan di antara jemaat-jemaat yang pernah didirikan oleh Rasul Paulus, sebenarnya kalau orang banding-bandingkan, jemaat Korintus itu adalah salah satu jemaat yang keunggulannya begitu luar biasa. Di sana ada banyak orang yang misalnya menerima lebih banyak karunia rohani dibandingkan dengan yang diterima oleh jemaat-jemaat yang lain. Karena itu pembahasan tentang karunia-karunia rohani paling banyak misalnya orang dapati di jemaat Korintus. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa.
Tapi sekaligus jemaat yang paling bikin sakit kepala adalah ini jemaat Korintus. Dalam catatan sejarah, beberapa penafsir bilang sebenarnya Paulus sempat menulis 4 surat untuk jemaat ini, tapi kita tidak tahu ada di mana tuh 2. Yang Tuhan pelihara cuma 2, 1 Korintus dan 2 Korintus. Pasti itu tidak diizinkan Tuhan. Jadi Paulus sempat mengirim 4 surat di sana. Betapa seriusnya dia menghadapi jemaat ini. Betapa banyak energi yang harus dia curahkan untuk menghadapi jemaat ini. Nah, sekali lagi, siapa yang menjadi otak kekacauan jemaat Korintus? Paulus sebut mereka adalah rasul-rasul palsu. Tapi di belakang rasul-rasul palsu ini siapa? Paulus bilang, ini iblis. Maka sekali lagi kita bilang, di sepanjang zaman iblis akan berupaya menghancurkan gereja Tuhan, entah dari luar, entah dari dalam. Maka ini harus terus menjadi tanda awas bagi kita. Secara khusus, apa perbedaan antara 1 Korintus dan 2 Korintus? Secara sederhana begini, beberapa penafsir bilang begini. Di 1 Korintus itu Paulus, atau kita mendapat kesan bagaimana tanggapan Paulus terhadap jemaat. Atau dengan kata lain, di surat Korintus itu dia memberikan pengertian bagaimana harus menjadi gereja yang baik, bagaimana harus menjadi jemaat yang baik. Tapi di 2 Korintus ini dia lebih banyak memberikan tanggapan terhadap serangan terhadap Paulus, baik serangan terhadap ajaran maupun serangan terhadap pribadinya. Secara sederhana begini, di 1 Korintus orang boleh belajar bagaimana jemaat yang baik, tapi di 2 Korintus orang boleh belajar bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, dengan menjadikan Rasul Paulus sebagai teladan, sebagai alat peraga. Jadi sebenarnya 2 Korintus ini lebih banyak berisi pembelaan pribadi Paulus terhadap serangan yang ditujukan kepada dia. Maka beberapa penafsir bilang di antara surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan itu lebih dari setengah perjanjian baru, surat 2 Korintus ini adalah surat yang paling bersifat pribadi. Lebih banyak ini adalah tanggapan pribadinya terhadap serangan yang ditujukan baik secara langsung oleh rasul-rasul palsu maupun serangan-serangan jemaat terhadap dia karena provokasi dari rasul-rasul palsu. Kira-kira itu secara sederhana bedanya 1 Korintus dan 2 Korintus. Jadi kita ulang ya, ini penting. Supaya orang, kenapa sih mesti 2 surat? Jadi 1 kali lagi. Surat 1 Korintus lebih banyak dia memberikan pengertian. Di dalamnya ada banyak teguran, ada banyak pengertian yang dia bangun, tapi tujuannya adalah untuk menerangkan bagaimana harus menjadi jemaat. Nah, di 2 Korintus, di satu pihak memang lebih banyak berisi pembelaan pribadinya, tapi sekaligus di situ dia memberikan prinsip bagaimana harusnya para pemimpin, bagaimana harusnya para pelayan Tuhan, bagaimana harusnya para pemimpin rohani di dalam gereja. Jadi itu dia perbedaan besar. Di pasal 10 2 Korintus ini, kalau orang baca,
Apa yang dia tanggapi? Jadi dia menanggapi ada rasul-rasul palsu yang memprovokasi jemaat untuk meragukan otoritas pelayanan Paulus. Jadi memang Paulus ini diserang dari dua aspek. Diserang pengajarannya dan diserang pribadinya. Tapi ini tuh cara-cara dunia. Ketika ada pelayan-pelayan Tuhan yang sejati, ketika ada hamba-hamba Tuhan yang dengan jujur, dengan konsisten memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, bersiaplah untuk menghadapi serangan balik. Dan iblis akan memanfaatkan atau menyerang dari dua aspek. Serang ajarannya. Oke, kalau ajarannya tidak bisa diserang, serang pribadinya. Ternyata itu bukan cuma terjadi di jemaat kuno, itu berlangsung terus sepanjang zaman. Tapi sekaligus menjadi tanda awas, menjadi peringatan, menjadi perhatian bagi para pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan harus bersiap untuk diserang dari dua aspek. Menyerang ajaran-ajaran, dan tentu ini jadi tanda awas bagi gereja kan. Iblis akan menyerang kekristenan. Selalu begitu. Iblis akan terus menyerang para penginjil. Pertama sekali lagi kita bilang serang ajarannya. Berusaha membangun argumentasi-argumentasi yang nampaknya begitu logis, begitu rasional, begitu mengagumkan. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk meragukan Injil. Yang kedua, pribadinya akan diserang. Kalau orang tidak mampu mau serang dia ke argumentasi, dan ternyata kadang-kadang orang lihat juga di dalam perdebatan, baik di dalam perdebatan rohani maupun di dalam perdebatan politik, orang selalu akan melihat kecenderungan itu kan, serang konsepnya. Tapi kalau konsepnya begitu kuat, tidak bisa ditumbangkan, yang orang backing apa? Serang pribadinya. Nah, di dalam kampanye-kampanye politik orang lihat tuh, pertama orang serang dia pe gagasan, serang dia pe konsep-konsep, serang dia pe visi misi. Tapi kalau orang tidak mampu, mulai orang serang dia pe pribadi, gale-gale dia pe latar belakang pribadi, gale-gale dia pe masa lalu, ungkit-ungkit dia pe masa lalu, entahkah dia pernah salah bicara, entahkah dia pernah salah bertindak, entahkah memang dia pernah salah di masa lalu, entahkah dia pernah misalnya melakukan kekeliruan, atau memang betul-betul di masa lalu dia punya jejak yang hitam. Orang mulai ungkit-ungkit. Tapi ternyata cara-cara berpikir kotor di dalam politik itu bisa merembes juga di dalam gereja. Nah, karena itu secara khusus 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11 ini paling kurang kita melihat 3 hal. Pertama, kita melihat bagaimana Paulus membela otoritas kerasulannya, otoritas pelayanan. Yang kedua, dia memberi tanggapan, ini juga ada kaitannya dengan peperangan rohani. Yang ketiga, dia menanggapi tuduhan-tuduhan palsu dari rasul-rasul palsu dengan berusaha menerangkan bahwa dia konsisten antara kata-kata dan tindakannya, antara surat-suratnya dan tindakan-tindakan. Jadi itu 3 hal sebenarnya yang menjadi isu utama khusus di perikop yang orang baca. Sekali lagi, 3 hal utama ini yang disoroti oleh Paulus. Pertama, pembelaan atas otoritas pelayanannya. Yang kedua, soal peperangan rohani. Yang ketiga, soal konsistensi antara kata dan tindakan. Nah, ini memberi pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, sekali lagi, dia berusaha membela diri. Boleh enggak pelayan Tuhan membela diri? Dalam titik tertentu boleh, kalau itu ada kaitan dengan otoritas pelayanan, kalau itu akan berdampak kepada kemajuan Injil, kalau itu akan berdampak kepada kemajuan
gereja dibolehkan. Ketika hamba-hamba Tuhan diserang pribadinya, ketika hamba-hamba Tuhan diserang ajaran atau diserang dua-duanya, boleh enggak? Kadangkala, misalnya pernah kita membaca tafsiran dari John Calvin waktu orang merenungkan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu dibuang di api. Ada tafsiran, ada kata-kata dari John Calvin begini. Saya ingat karena waktu itu saya yang memimpin ibadah di Tokin. Kita baca, Calvin bilang begini. Kalau orang jahat memfitnah engkau, sabarlah menanggung fitnahan-fitnahan itu sampai Tuhan membuktikan kebenaranmu. Jadi seolah-olah diminta orang ketika difitnah, diserang, diragukan, ada saatnya memang mesti cooling down. Tapi di sini Paulus memberi teladan yang beda. Oh nyanda, kita akan membela diri bukan demi kita berharga diri. Bukan. Hati-hati, diperlukan kebijaksanaan untuk membedakan motivasi kita membela diri. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika orang so melakukan yang baik, ketika orang so berupaya untuk hidup sebaik-baiknya, ketika pelayan-pelayan Tuhan sudah mengerjakan pelayanan ini sebaik-baiknya, memang mungkin sekali saudara disalah mengerti. Bukan cuma disalah mengerti, mungkin saudara difitnah. Saudara so berusaha bantu orang, saudara so berusaha berbuat baik kepada orang. Mungkin saja saudara memang akan tetap disalah mengerti. Ada saatnya saudara diam, tapi ada saatnya saudara harus bicara. Kita pernah baca ada orang yang mungkin saking jengkelnya dia status begini. Kalau diam itu emas, selama kaya kita. Maksudnya, iya toh, kalau diam itu emas, selama kaya kita, karena selama kita dapat diam. Tapi ada juga yang bilang begini, kalau diam itu diinjak, maka bicaralah supaya orang yang menginjak engkau diam. Nah, tapi maksud itu kutipan-kutipan liar yang perlu kehati-hatian kita berpikir. Poin saya adalah kalau misalnya saudara diserang secara pribadi, terutama dalam kerja-kerja pelayanan, kalau saudara merasa boleh diam, boleh tidak usah tanggapi, diam. Tapi kalau serangan itu akan berdampak kepada Injil, akan berdampak kepada kerajaan Allah, akan mengganggu pelayanan, akan mengganggu pertumbuhan gereja, saudara harus bicara. Jadi motivasi dari membela diri bukan demi harga diri. Paulus berusaha memberikan pembelaan-pembelaan diri karena memang ini akan berdampak kepada pertumbuhan iman jemaat di Korintus. Ini akan berdampak pada kemajuan Injil. Ini akan berdampak pada pertumbuhan gereja. Maka dia tampil membela diri. Jadi pembelaan diri bukan demi dia, tapi demi Injil. Karena ada orang mulai serang-serang. Di zaman itu saudara, apa yang orang serang Pak Paulus? Antara lain, ukuran-ukuran dunia dikenakan kepada dia. Misalnya, di zaman itu sudah menjadi semacam konsep umum, sudah menjadi pengakuan umum, dia pakai istilah keren, konsensus, bahwa setiap pemimpin gereja, dia mesti antara lain, dia memiliki kemampuan untuk berorasi di depan publik dengan otoritas. Dia harus mampu
tampil dengan pidato-pidato yang mengagumkan. Dia mesti fasih lidah. Dan salah satu yang mempengaruhi dia punya otoritas untuk berorasi, punya kemampuan retorika yang mantap. Dia juga kalau boleh setiap datang di suatu tempat untuk berpidato, untuk berorasi, untuk mengajar, untuk mengemukakan gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, ide-idenya, dia mesti datang dengan membawa, kalau bahasa sekarang, sertifikat atau piagam penghargaan atau surat pujian. Sertifikat, piagam penghargaan atau surat pujian dari tempat-tempat tertentu. Sebenarnya istilah ini di kalangan misalnya guru-guru. Salah satu syarat yang penting untuk kenaikan pangkat, untuk pindah golongan, itu kan, itu sertifikat itu. Jadi dia layak naik golongan, dia layak naik pangkat. Salah satunya dipengaruhi dia pernah ikut apa, kegiatan-kegiatan apa. Bolehkan. Kadang-kadang ada sama dengan kita kata iya. Ketika datang di suatu tempat, dulu waktu kita masih masa lalu, tidak untuk dibanggakan. Waktu kita sebelum menjadi vikaris, kita sempat mengajar di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UKIP. Nah, orang tak coba urus syarat-syarat tertentu untuk kepentingan kemajuan kampus, sertifikasi dosen, atau untuk mendapatkan jabatan-jabatan akademik. Setiap kali orang hadir di suatu tempat, yang paling berharga kalau orang hadir bukan tuh sampul. Yang paling berharga orang ingin sekali bukan tuh doi jalan. Pusing amat orang mau kasih doi jalan apa. Sudah tahu yang paling orang cari itu sertifikat. Apalagi kalau jadi sertifikat pembicara. Wah, itu DP poin tinggi sekali kan. Tapi itu memang dibolehkan. Kayaknya cara berpikir itu sudah di zaman dulu. Di dunia kampus itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Di dunia akademik itu menjadi sesuatu yang harus. Supaya tahu, dia ini sudah punya kualifikasi apa. Baik dia pernah menjadi peserta kegiatan apa yang dibuktikan oleh sertifikat, oleh piagam-piagam penghargaan. Apalagi kita bilang kalau dia pernah dapat sertifikat sebagai pembicara, pemateri. Waduh, kita waktu itu tapi masa lalu itu kita tidak pernah bangga dengan itu. Wah, kita senang sekali kalau pulang kok dapat sertifikat. Piagam penghargaan diberikan kepada pendeta Hamilas. Waktu itulah belum pendeta. Hamilas sarjana teologi sebagai pembicara. Sebagai pembicara itu sebesar, kalau boleh lebih besar dari tapi nama. Oh, senang sekali. Oh, mari itu di kampus. Nah, sampai sekarang ya kalau kita jadi materi, pembinaan di tempat lain, orang kasih. Kadang-kadang bukan untuk dibanggakan. Sudah, terima jono. Kita dulu kita buka-buka kartu ya. Dulu waktu kita belum jadi pendeta, waktu masih mengajar, kalau kita mau kasih materi, kasih apapun itu di pelatihan apapun, kita meminta tuh sertifikat. Karena pengaruh pak kita jabatan akademik. Karena itu pengaruh pada kita tugas-tugas administrasi di kampus. Kita aja minta. Saya bilang kasih akan tuh sertifikat ya. Saya bilang tak mau tunggu ya. Saya bilang tak mau tunggu. Kita tidak mau tanya. Honor. Oh enggak. Honor itu nomor 13. Tapi tuh sertifikat itu. Mar sekarang enggak. Kita tidak pusing. Orang yang mesti sertifikat. Kayaknya enggak pegang penghargaan. Meskipun juga kalau saudara pergi di pastori. Ada juga dong jakase. Dari mana-mana kita gantung-gantung situ. Bukan untuk pamer-pamer. Bukan untuk dibangga-banggakan. Kita anggap semua itu sampah. Nyanda. Sonda, mar dulu kita pernah sama dengan tuh orang-orang Yunani itu ya. Jadi orang kalau datang di suatu tempat mesti bawa tuh sertifikat, piagam penghargaan, surat pujian. Mar Paulus. Memang orang tidak pernah tahu tuh Paulus pemuka bagaimana. Ada yang pernah punya foto aslinya Paulus? Ada di sini.
Paulus pe foto asli, bukan hasil Google, bukan hasil ChatGPT. Cak ada foto asli. Nanti tanya Om Roni di bawah kalau dia tukang foto. Siapa tahu ada Paulus pe perawakan asli, dia pe muka bagaimana. Mar kata ini kata ya, informasi yang nggak tahu siapa. Tapi ada tradisi kuno bilang, tuh Paulus kata, maaf ya, ini tradisi kuno. Boleh ndak percaya, boleh terima. Tuh Paulus kata, agak pendek, agak botak, dan dia pe mata kata agak dah menonjol. Nah mungkin ada yang duga dia pe mata itu ada kerusakan sedikit karena tuh kasus perjalanan ke Emmaus, Tuhan sempat bikin buta dia kan. Tapi apakah itu benar atau tidak? Nanti kalau orang sebaku dapat dengan Rasul Paulus, kom orang lihat langsung dia pemuka bagaimana. Betul enggak dia botak atau gondrong? Betul enggak dia pendek atau tinggi? Ini yang enggak bermaksud apa DP istilah? Betul? Body shaming nyandak. Jangan marah. Tapi itu dorang bedugaan. Jadi dari segi penampilan fisik, astaga, yang enggak meyakinkan ini. Selain itu dia juga kata dalam tradisi tidak terlalu pintar bicara. Tidak terlalu. Karena itu orang tuduh. Coba lihat. Dia pe surat-surat sakti. Mar, sebenarnya kok dia cuma berani di surat. Waktu datang berhadapan muka, sebenarnya dia lemah. Mereka menyerang pribadinya. Besai. Tapi fenomena itu, maaf ya, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Termasuk yang sementara saksikan di live. Ternyata sampai di dunia sekarang begitu. Biar dia pe pemberitaan biasa-biasa yo. Kita tidak berani mau bilang besai. Biasa-biasa cowok ya dia pe pemberitaan. Mar dia pe penampilan mengagumkan. Dia pe face bagus. Entah laki-laki atau perempuan. Mulus. Tak sama dengan kita ini, kurang sama dengan aspal halua atau pipi. Mulus. Datang dengan baju yang mewah. Apalagi sekarang. Dengan kemajuan teknologi orang boleh bicara apa saja di depan kamera. Sama dengan kita ya, Mar. Kita punya motivasi ini kan untuk supaya orang di luar sana juga belajar firman Tuhan yang benar. Memanfaatkan kemajuan teknologi ini, coba lihat. Ada banyak pemberita-pemberita yang tampil di internet, entah kayak di YouTube, kayak di Facebook, kayak di TikTok. Kalau dia tampan atau cantik, cepat sekali mau naik dia viewer dan follower. Kalian biasa-biasa ini pendeta biasa ile DP muka le. Meskipun dia pemberitaan begitu tajam, begitu penting, begitu luar biasa, setia kepada Injil, motivasinya untuk membantu. Ternyata cara-cara berpikir itu ada di Korintus. Mereka selalu menilai orang dari penampilan luar. Nah, Paulus berusaha membantah itu di seluruh 2 Korintus ini, termasuk secara khusus di pasal 10. Jangan kamu melihat kita ini berotoritas atau nyanda berdasarkan penampilan fisik. Tapi ada sisi bagus dari Paulus. Ketika dia orang bicara-bicara, mungkin dia besai, mungkin dia pemberitaan, dia cuma berani di surat. Dia juga dapat lihat mengiyakan itu. Artinya dia sadar juga dia keterbatasan. Nah ini poin bagus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi yang berani berhadapan bila berjauhan. Jadi ini sebenarnya kata-kata yang ditujukan oleh Rasul-Rasul Paulus terhadap dia. Mar dia kata akui. Jadi terang lihat ini apa? Dia juga rendah hati.
Saudara, kalau orang serang, saudara punya kelemahan, saudara punya keterbatasan, jangan naik tuh tandu. Sudah biasa-biasa saja, akui saja bahwa setiap orang punya kelemahan, punya keterbatasan. Gitu? Kalau saudara diserang pribadi dan serangan itu tidak berdampak kemajuan Injil, sudah tidak usah tanggapi. Orang kayak mau bilang pendek, kayak tinggi, kayak kurus, godek, tidak usah marah. Itu orang masing-masing punya kelemahan. Tidak usah marah. Betul. Tidak ada pengaruh bagi kemajuan Injil. Kecuali kita bilang ulang kalau serangan itu berdampak kepada kemajuan Injil. Tapi bagaimana dia menanggapi? Dia bilang, oke, kita memang akui kita tidak terlalu berani ketika baku dapat dengan kamu secara langsung. Kita akui, kita agak berani kalau dari jauh menulis surat. Kalau dalam konteks sekarang, memang ada orang bilang, pendeta kalau di mimbar sama dengan singa. Siapa kalau pergi pelayanan-pelayanan jadi sama dengan apa? Oh iyo, kadang-kadang itu strategi diperlukan. Gitu. Masalah kok kita saudari mimbar sama dengan singa, kok kita mau pergi penggembalaan lagi sama dengan singa. Ini anda kan orang mesti bijaksana juga kan. Pergi penggembalaan kadang-kadang kita lebih banyak diam, mendengar, apalagi dia bergumul masalah. Kadang-kadang itu strategi yang diperlukan kan. Jadi Paulus bilang, yang menarik di ayat 1 dia bilang, aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Jadi seolah-olah dengan kalimat ini dia mau bilang, kamu salah kalau kamu kira orang itu punya otoritas, kalau dia fasih lidah, kalau dia berani berhadapan muka, kalau dia mampu untuk berorasi, punya kemampuan retorika yang bagus. Oh, tidak tentu. Sebab Kristus juga kadang-kadang seperti itu. Bahkan dia sebut di sini, Kristus itu lemah lembut, ramah. Dan kita juga bersikap ramah ketika baku dapat demoni. Itu bukan karena kita takut, tapi karena kita meneladani Kristus. Itu cara berpikir. Dia tidak tersinggung ketika orang bilang pendek, botak, besai, tidak fasih lidah. Dia bilang, Kristus juga kok sekali-sekali dia datang dengan lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti tidak pernah marah. Lemah lembut itu tidak lemah. Lemah lembut itu adalah kekuatan yang terkendali. Yesus pernah bilang, belajarlah padaku sebab aku lemah lembut. Orang kira kalau lemah lembut itu berarti tidak pernah marah. Oh, tidak tentu. Paulus bilang, mar jangan dipancing pak kita. Kira-kira begitu kan di ayat berikut. Jangan dikira, jangan dipaksa kita. Coba saudara baca di ayat berikutnya. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanian dari dekat. Jangan. Kita boleh, tapi kita tidak mau. Ngapain juga? Kita mau sok-sokan ikut-ikutan tuh cara pandang dunia. Nggak perlu. Mar boleh. Agak marah juga dia di sini. Boleh. Kita boleh mau sama dengan orang, mau datang dengan otoritas bicara, mar nggak perlu. Jadi kita bilang, terang juga belajar poin rendah hati kan. Rendah hati itu tidak berarti tidak boleh marah. Coba saudara, saya ingat ulang. Yesus pernah bilang, belajarlah pada aku sebab aku lemah lembut. Mari kita tanya, Yesus pernah marah enggak? Saudara bayangkan waktu dia dan masuk di bait Allah, kita sudah pernah bilang ini kan di sini. Waktu dia masuk di bait Allah, kalau dia lihat tuh bait Allah itu dijadikan perdagangan, orang sudah jadikan tanpa sama dengan pasar. Apakah waktu Yesus datang, dia datang dengan lemah lembut? Lemah lembut ya, bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu buah roh. Kalau lemah gemulai buah apa? Jadi kita ada maksud lemah lembut, bukan lemah gemulai. Jadi Yesus datang. Waktu datang di bait Allah, dia lihat, oh ini bait Allah, kenapa sudah dijadikan sebagai sama dengan pasar? Apakah Yesus berdiri di muka pintu? Kalau dia bilang, bro, sis, jangan kok jual sini ya. Bajau kok agak sana ini letak tanpa suci.
Tanpa ibadah masa ngoni bikin tanpa bisnis? Masa ngoni coba jual sini? Dan ngoni juga jual dengan cara-cara curang. Gitu. Apalagi dengan nada lemah gemulai. Kita yakin Yesus itu tidak lemah gemulai. Lemah lembut iya, lemah gemulai itu. Lemah lembut itu buah roh, lemah gemulai kita tahu buah apa itu. Tapi apa Alkitab bilang? Dia datang dengan cambuk, dia hajar. Masa Yesus bilang, belajarlah padaku sebab aku lemah lembut. Tapi ternyata dia mencambuk orang. Lemah lembut itu bukan berarti tidak boleh marah. Marahlah di waktu yang tepat. Marahlah terhadap dosa. Marahlah terhadap ketidakbenaran. Atau Musa. Alkitab bilang, adapun Musa, manusia yang paling lembut hatinya di bumi. Oh, bukan main. Manusia yang paling lembut hati. Orang Alkitab bilang, pernah dia marah, dia sampai banting tuh batu yang Alkitab bilang ditulis dengan jari Allah sendiri. Waktu dia lihat orang Israel menyembah berhala, dia banting tuh batu itu. Dia marah. Pernah orang Israel ngamuk-ngamuk minta air, lalu dia datang, dia bagi tuh batu dengan DP tongkat. Dia marah. Marah terhadap dosa. Marah terhadap ketidakbenaran. Bukan berarti lemah lembut itu tidak boleh marah. Tapi lemah lembut itu, kata beberapa penafsir, lemah lembut itu adalah kekuatan yang dikendalikan. Dia berusaha menanggapi itu. Cara-cara pandang dunia. Yang kedua, di bagian ini mulai ayat 3 sampai 6, dia menyinggung, memang ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut peperangan rohani. Ini peperangan rohani. Tapi ketika ada di medan peperangan rohani, dia bilang, kita hendak menggunakan cara-cara duniawi. Karena ternyata ada orang-orang yang menuduh Paulus seolah-olah dia menggunakan cara-cara duniawi. Orang mesti sadar, gereja di sepanjang waktu akan terus ada dalam peperangan rohani. Bagaimana peperangan rohani yang dia maksud apa? Termasuk dia bilang, yang dia gunakan di dalam peperangan rohani itu bukan dengan cara-cara duniawi, tapi dengan menggunakan senjata-senjata ilahi, yaitu firman, doa, iman, dan kuasa Roh Kudus. Karena tujuan dari rasul-rasul Paulus itu adalah untuk menghancurkan ajaran Paulus, untuk membentengi atau menghalangi orang untuk mengenal Kristus. Jadi Paulus bilang, kita akan berusaha merobohkan benteng-benteng itu. Kita akan menghancurkan argumen-argumentasi, ide-ide, cara-cara pandang sehebat apapun, semengagumkan apapun, cara-cara berpikir, ide-ide mereka, gagasan mereka, konsep-konsep mereka. Tapi kalau tujuannya untuk menghalang orang mengenal Allah, kalau itu menghambat Injil, kita akan hadapi itu. Kita tidak akan diam. Karena kita dipersenjatai oleh Allah untuk menghancurkan benteng-benteng itu. Setiap pelayan Tuhan harus sadar, orang ini ada dalam peperangan rohani. Tapi dengan cara apa? Ketika ada argumentasi-argumentasi yang sebenarnya Paulus bilang itu bukan Injil. Ketika ada pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak akan membawa orang kepada Kristus. Dengan cara apa dia menghadapi? Dengan semakin gigih memberitakan Injil. Mark Dever, seorang penulis buku, dia menulis satu buku yang bagus, 9 Tanda Gereja yang Sehat. Dia bilang hanya Injil yang bisa mengubah masyarakat. Jadi memang tujuan utama Injil adalah menaklukkan orang kepada Kristus. Tujuan Injil adalah merubah cara berpikir orang, membawa orang mengakui Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Paulus tidak berarti menentang konsep-konsep yang rasional. Orang Kristen itu mesti rasional, tapi tidak boleh rasionalisme. Apa beda rasional dengan rasionalisme? Rasional artinya menggunakan akal, tapi rasionalisme berarti menjadikan akal sebagai satu-satunya, sebagai tujuan utama, sebagai ukuran yang paling utama. Orang pe otak ini memiliki 3 ciri yang orang mesti sadari. Pertama itu ciptaan,
Yang kedua, itu terbatas. Yang ketiga, itu sudah tercemar oleh dosa. Maka di zaman itu, saudara tahu, Plato, seorang filsuf Yunani, pernah bilang begini, tubuh manusia ini sebenarnya hanya terdiri dari 3 hal penting. Pertama, pinggulnya. Pinggul itu dia bilang tempatnya nafsu, dan ini mempengaruhi orang. Orang yang paling rendah derajatnya, Plato bilang, adalah orang yang dikendalikan oleh nafsu. Yang kedua dia bilang hati. Hati itu tempatnya emosi. Orang ini bagus. Orang ini lebih baik dari orang yang dipimpin oleh nafsu. Karena orang ini setiap kali dia mengambil keputusan, dia tahu, dia mempertimbangkan mana boleh, mana tidak boleh, mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Dia betul-betul menggunakan hatinya, emosi. Tapi Plato bilang, manusia yang paling unggul sebenarnya adalah manusia yang dipimpin oleh logika. Orang-orang ini mencintai pengetahuan. Orang-orang ini orang yang paling bagus. Orang-orang ini paling unggul. Orang-orang ini paling mengagumkan. Mereka mencintai pengetahuan. Mereka mencintai filsafat. Mereka akan berusaha untuk belajar. Nah, orang-orang seperti ini, kalau ada studi S1, S2, S3, S4, S lilin, S berapapun, nah orang-orang ini, karena dianggap itu yang paling unggul. Lalu tanya, masih ada enggak yang lebih bagus dari logika? Plato bilang enggak ada. Orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang dipimpin oleh logika. Tapi orang Kristen akan menjawab, masih ada yang lebih penting dari logika. Masih ada yang lebih tinggi dari logika, yaitu logos. Logos artinya firman Allah. Maka justru orang yang paling agung adalah orang yang menaklukkan logikanya kepada logos, yaitu firman. Firman yang tertulis dan firman yang hidup, yaitu Kristus. Dan Paulus seolah-olah bilang, ini kita perjuangan. Ini kita perjuangan. Ini harus menjadi perjuangan utama dari pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan tidak boleh diam ketika Injil diserang, ketika firman Tuhan diserang, ketika kebenaran-kebenaran yang membangun gereja diserang, ketika kebenaran-kebenaran Injil mulai diserang. Dan sekarang itu serangan-serangan terhadap Injil makin masif dengan kemajuan teknologi. Paulus bilang, hamba Tuhan sejati tidak boleh diam. Kita akan berperang, kita akan berjuang. Orang petugas adalah setia memberitakan Injil. Memang pertobatan itu tindakan supranatural Allah. Mark Dever bilang begini, memang pertobatan itu tindakan supranatural Allah. Tapi bukan berarti orang pelayan Tuhan, ya mana-mana aja yang penting kita bilang. Mark Dever bilang, sebagai pelayan Tuhan kita harus berupaya sebaik-baiknya memberitakan Injil, memperlengkapi diri, terus belajar, terus minta pimpinan Roh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Ini peperangan rohani. Iblis akan terus merampas jemaat. Iblis akan terus mengalihkan perhatian jemaat dari Injil. Tapi para pelayan Tuhan yang sejati harus berperang, harus merebut jemaat dari cengkraman iblis untuk dibawa, ditaklukkan kepada Kristus. Yang terakhir, Paulus juga di bagian-bagian akhir ayat ini, dia sempat memberi tanggapan atas. Secara khusus dia bilang, memang ada yang bilang kita ini cuma berani. Ayat 10 kan, sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila berhadapan muka. Ini memang bersifat tanggapan pribadi. Tapi poin di sini adalah konsistensi. Dia bilang enggak, kita kok sama waktu kita khotbah, waktu kita bicara, waktu kita mengirim surat dengan kita tindakan-tindakan. Jadi sebagaimana kita
bersikap jujur, berani, tegas, dan setia di dalam surat-surat. Waktu kita hadir, sama. Dan satu kali lagi, ini poin tentang apa? Konsistensi. Ini poin terakhir, menjadi peringatan khusus bagi para pelayan Tuhan. Orang diajar untuk konsisten. Di mimbar lain, tapi kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari lain. Di mimbar begitu mengagumkan, begitu setia, begitu rohani, tapi dalam keadaan kehidupan sehari-hari, justru misalnya jemaat tidak melihat kita mencerminkan atau menghidupi apa yang kita ajarkan kepada jemaat. Ini menjadi tanda awas, menjadi peringatan betapa pentingnya konsistensi antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Atau dalam konteks sekarang media sosial, ada begitu banyak orang yang kelihatan begitu rohani, DP status-status. Tapi ternyata itu cuma jadi tameng untuk menutup-nutupi DP kehidupan yang sebenarnya. Wah, kalau DP status begitu luar biasa. Wah, status begitu rohani. Tapi dalam kenyataan, jadi berbeda. Status-statusnya begitu rohani, tapi di dalam kenyataan tidak seperti itu. Dan karena itu dibutuhkan konsistensi antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang menuntut jemaat Tuhan untuk hidup benar, hidup kudus, hidup taat, hidup beriman, harus menjadi contoh pertama. Tapi berapa banyak orang yang kadang-kadang bikin pembenaran begini. Dengar jo kita pe kata-kata, ndak usah iko kita pe kelakuan. Itu cara berpikir iblis itu. Dengar jo kita pe kata-kata, meskipun ndak usah iko kita pe kelakuan. Tak bisa begitu. Dengar kita pe kata-kata dan iko yang kita bikin. Itu baru benar. Dan jangan mencari-cari alasan pembenaran, ya memang orang tak belum sempurna. Iyo, orang tidak sempurna. Tapi jangan menjadikan ketidaksempurnaan itu sebagai alasan untuk membenarkan bahwa kita boleh hidup seenaknya. Tak boleh. Terutama kita bilang, orang-orang yang menjadi pelayan Tuhan, orang-orang yang menjadi aktivis gereja, orang-orang yang sering berdiri di hadapan jemaat, orang-orang yang sering berdiri di mimbar. Harusnya orang melihat apakah cocok yang dia ajarkan dan yang dia hidupi. Amin. Jika masih ada puji-pujian, diberi kesempatan.